Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap 7 komisioner KPU di ruang sidang DKPP, Jakarta, Jumat, 22 September 2023. Pemeriksaan kali ini terkait dengan penyusunan regulasi yang mengatur cara menghitung kuota bakal calon anggota legislatif, caleg, perempuan minimal 30%. Perkara ini diadukan oleh 5 orang, yang 2 diantaranya adalah Widyaningsih, anggota Bawaslu 2008 hingga 2012, dan Hadar Nafis Gumai, Direktur Eksekutif Netgrid sekaligus eks-komisioner KPU RI. Perkara ini merupakan buntut dari polemik bunyi Pasal 8 Ayat 2 dalam Peraturan KPU, PKPU, Oktober 2023 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD. Pasal itu mengatur cara menghitung kuota minimal 30% caleg perempuan yang diajukan setiap partai politik di setiap dapil. Pasal 8 ayat 2 itu menyatakan bahwa apabila penghitung kuota 30% menghasilkan 2 angka di belakang koma tak mencapai 50, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Problemnya, pendekatan pembulatan ke bawah itu membuat jumlah bakal caleg perempuan tidak sampai 30% per partai di setiap dapil, sebagaimana diamanatkan UU Pemilu. Hadar mengatakan, ketentuan pembulatan ke bawah itu mengakibatkan 17 partai politik tidak memenuhi kuota 30% caleg DPR RI perempuan di 290 dapil pada tahap pengajuan. Di tingkat DPRD Provinsi, ada 860 dapil yang tidak mencapai 30% kuota perempuan. Sedangkan di tingkat DPRD Kabupaten Kota, terdapat 6.821 dapil yang jumlah caleg perempuannya tidak memenuhi kuota 30%. Hadar mendapatkan data tersebut dari laman resmi KPU RI. Hadar menyebut, tidak terpenuhinya kuota 30% caleg perempuan itu juga tampak dalam daftar calon sementara, DCS. Dapil DKI Jakarta 2. Ada 6 partai politik yang calon perempuan di dalam daftarnya masing-masing kurang dari 30%. Hadar menambahkan, pengaduan ke DKPP ini juga berkaitan dengan perubahan sikap KPU RI. Pada 10 Mei 2023, KPU menyampaikan secara terbuka akan merevisi pasal pembulatan ke bawah itu. Namun, KPU membatalkan rencana revisi itu setelah berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR RI. Atas sejumlah tindakan tersebut, Hadar dan kawan-kawan mendalilkan bahwa semua komisioner KPU melanggar prinsip kemandirian dan melakukan pembohongan publik. Hadar meminta DKPP menyatakan para teradu melanggar kode etik berat dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Semua komisioner KPU RI yang diadukan kompak membantah dalil-dalil Hadar dan kawan-kawan. Komisioner KPU RI Idam Holik mengatakan, Pasal 8 Ayat 2 dalam PKPU itu tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Sebab, UU Pemilu tidak mengatur metode penghitungan kuota 30%. Sementara itu, Komisioner KPU RI August Melas membantah bahwa pihaknya tidak mandiri dalam membuat kebijakan pembulatan ke bawah tersebut. Melas menegaskan, persetujuan KPU dalam rapat konsultasi perancangan PKPU dengan DPR bukanlah bentuk ketidakmandirian. Kemandirian atau independensi tidak bisa dinilai dari apakah KPU menerima atau tidak usulan dalam merancang kebijakan. Tapi harus dilihat dari proses pengambilan kebijakannya, ujar Melas. Dengan sejumlah bantahan tersebut, semua komisioner KPU RI kompak meminta Majelis Hakim DKPP menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. DKPP belum membuat putusan atas perkara ini karena sidang pemeriksaan masih akan berlanjut hari ini. Sebagai catatan, DKPP pada pekan lalu juga telah memeriksa semua komisioner KPU RI atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pembatasan akses melihat dokumen persyaratan bakal caleg. Aduan perkara itu dibuat oleh lembaga penyelenggara pemilu juga, yakni Bawaslu RI. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.